Iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu samudra, dan kerajaan mereka ada di situ. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa Dajjal pun punya kerajaan yang sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa singgasana iblis ada di atas air. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan, di riwayat yang lain di atas laut, yaitu markasnya, kerajaannya di lautan. Yang sahih adalah kita pahami hadis ini sesuai dengan zahirnya dan meletaknya singgasananya di atas air. Dari hadis ini berkembang spekulasi bahwa iblis dan Dajjal singgasananya di segitiga Bermuda. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda. Ia menjelaskan musnahnya benda-benda yang ada di segitiga Bermuda disebabkan Dajjal. Menurutnya, daerah segitiga Bermuda terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh sekumpulan makhluk, yaitu setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Nama pulau itu adalah Pulau Setan. Dajjal bersama setan bekerja sama terus berusaha menyebarkan misinya melalui orang-orang kepercayaannya, sesama penyembah setan di sekitar wilayah segitiga Bermuda. Mereka mengajari dengan berbagai bujukan sehingga orang-orang terkesima dan takjub apa yang disuguhkannya. Maka kata Muhammad Isa Daud, pada hari kiamat nanti dari segitiga Bermuda, Dajjal akan muncul dan melakukan fitnah secara besar-besaran kepada seluruh umat manusia. Muhammad Isa Daud menegaskan ia membuat kesimpulan tersebut bukan dari pendapatnya, melainkan dari sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari beberapa orang muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Mereka itulah, ungkap Isa Daud, yang memiliki data mencengangkan dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain. Kerajaan iblis kita membenarkan kerajaan jin ada di lautan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah, talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadits riwayat Muslim. Keyakinan tentang munculnya Dajjal dari segitiga Bermuda banyak tersebar di kalangan kaum muslimin setelah muncul buku yang ditulis Muhammad Isa Daud. Karena kurangnya pemahaman kaum muslimin tentang hadis dan riwayat yang menceritakan peristiwa hari kiamat, keyakinan ini langsung tertanam di sanubari pembacanya. Ya, itulah akidah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa keyakinan, meskipun bisa jadi tidak masuk akal. Sebagai orang yang beriman, kita tentu sepakat bahwa masalah akidah muaranya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena seseorang tidak mungkin berbicara masalah yang tidak dia ketahui, baca, gaib, kecuali atas petunjuk wahyu dari Allah. Bermuda merupakan sebuah wilayah lautan di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi, yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan dan Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Banyak pihak melaporkan berbagai kejadian aneh di daerah ini, sampai dikatakan wilayah itu merupakan kerajaan jin. Sementara keterangan dari Wikipedia dengan tegas menunjukkan bahwa segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah lautan. Segitiga Bermuda banyak dikaitkan dengan Samiri yang mengembara ke seluruh dunia karena diusir oleh Nabi Musa, hingga sampailah ia di segitiga Bermuda.
Ini merupakan sebuah kisah yang populer sekali. Sebagai orang yang beriman, kita tentu sepakat bahwa masalah akidah harus bermuara kepada Al-Quran dan hadis. Seseorang tidak mungkin berbicara mengenai masalah yang tidak dia ketahui, kecuali petunjuk wahyu dari Allah. Inilah yang dikatakan singgasananya iblis. Singgasana yang dibangun oleh Azazil di atas air, istana yang diterbuat dari kristal cahaya, hingga siapapun yang melewati segitiga Bermuda akan menghilang. Kapal yang melewati bagian atas segitiga Bermuda bisa tiba-tiba menghilang, bahkan bangkainya pun tidak ditemukan. Hal ini karena benda tersebut bersentuhan dengan alam jin. Cerita ini mistis sekali. Cerita yang sudah familiar sekali di telinga kita selama bertahun-tahun. Segitiga Bermuda identik dengan julukan lautan terkutuk karena Bermuda menjadi lokasi hilangnya banyak pesawat dan kapal beserta orang-orang yang ada di dalam pesawat dan kapal tersebut. Kisah misteri hingga horor membuat segitiga Bermuda mempunyai reputasi yang mengerikan. Ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama hadis, diantaranya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abdullah tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi SAW, yakni cerita tentang Ibnu Syayyad. Jadi Ibnu Umar suatu hari bercerita tentang ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berangkat bersama Nabi SAW hendak mengecek keberadaan Ibnu Syayyad, yang dikabarkan kepada Rasul dan para sahabatnya bahwa ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan Rasul serta para sahabat untuk mengintai Ibnu Syayyad. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya untuk mengetahui tentang Ibnu Syayyad ini. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dengan Ibnu Syayyad, anak kecil keturunan Yahudi ini, Rasulullah mengatakan, "Maukah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Maka Ibnu Syayyad pun memandang Rasulullah dan mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf." Kemudian Ibnu Syayyad pun membalikkan pertanyaan, "Apakah engkau juga mau bersaksi bahwa saya ini utusan Allah?" Maka Rasulullah pun terkejut dan mengatakan, "Aku, Nabi Muhammad, hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Ibnu Syayyad, apa yang kau lihat?" Karena Nabi melihat mulut Ibnu Syayyad ini sedang berkomat-kamit. Kemudian tiba-tiba Ibnu Syayyad ini mengatakan, "Aku melihat ada singgasana di atas air." Kemudian Rasulullah menjawab, "Itulah singgasana iblis yang ada di lautan." Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, "Apa yang kamu lihat lagi, wahai Ibnu Syayyad?" Maka Ibnu Syayyad mengatakan, "Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta." Kemudian dalam riwayat Rasulullah ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, "Sesungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak." Maka Ibnu Syayyad pun menjawab, "Ad-duh," asap atau duhan. Kemudian kata Rasul, "Celaka engkau tidak mungkin melampaui batas dari takdirmu." Kemudian Umar bin Khattab marah dan mencabut pedangnya dan mengatakan, "Wahai Rasul, serahkan anak ini kepadaku dan akan kupenggal lehernya." Maka Nabi mengatakan, Kalau memang dia ini Dajjal, wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, tidak akan ada kebaikan jika membunuhnya. Tinggalkan saja dia." Maka Rasulullah kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutakhirin bahwa singgasana iblis itu mungkin saja di segitiga Bermuda, yang mana ceritanya sampai kepada kita dengan hilangnya pesawat dan kapal yang dikaitkan dengan segitiga Bermuda.
Bahkan pesawat dan kapal yang hilang hampir tidak bisa terdeteksi keberadaan bangkai kapal dan pesawatnya itu. Dan para awaknya pun tidak ada yang selamat dan semua mati, sampai orang-orang menyebutnya lautan setan, ketua iblis. Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Kita sangat meyakini bahwa Dajjal dibantu setan, karena misi mereka sama, mengajak manusia menuju kebinasaan. Akan tetapi keterkaitan antara setan dan Dajjal ini belum bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan iblis, tepatnya di segitiga Bermuda. Sekali lagi pernyataan ini butuh dalil, karena 100% masalah gaib. Lalu di manakah Dajjal itu muncul? Mari kita simak beberapa hadis berikut. Dari Fatimah binti Qais bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Tidaklah dia Dajjal di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak, tetapi dari arah timur. Dia dari arah timur, dia dari arah timur." Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Hadits riwayat Muslim. Dari Abu Bakar Asy-Shiddiq bahwa Rasulullah bersabda, "Dajjal keluar dari daerah timur namanya Khurasan." Khurasan, satu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan, Nishapur, Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun, Sungai Amudarya. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah, Asbahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi." Hadits riwayat Ahmad. Asbahan sering juga disebut Asfahan, termasuk wilayah Iran, di selatan Teheran. Ketika Bukhtansyar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi. Kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Hanya saja, fenomena kehadiran Dajjal mulai semarak di kalangan umat manusia setelah dia berada di daerah antara Irak dan Syam, kawasan 4 negara, Suriah, Palestina, Libanon, dan Yordania. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal keluar di daerah antara Syam dan Irak. Kemudian dia membuat kerusakan di sebelah kanan dan kirinya. Wahai hamba Allah, kuatkan iman kalian." Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, pertama mulai munculnya Dajjal di Asbahan, tepatnya di dataran bebatuan yang dinamakan Kampung Yahudiyah. Dajjal dibela oleh 10.000 orang Yahudi dari penduduk Asbahan. Lalu di manakah Dajjal muncul? Asfahan ataukah Khurasan? Jika kita perhatikan peta negara Iran, Khurasan dan Asfahan berimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Kita tidak tahu pasti awal kali Dajjal muncul di titik yang mana. Yang jelas, di dua daerah, pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan dari Francis Harrison dari BBC News bahwa di Teheran ada sekitar 25.000 Yahudi di negeri Iran. Meskipun lagaknya melawan Zionis, tapi Iran menjadi tempat yang aman bagi Yahudi. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Hamami, mengaku bahwa Khomeini membedakan antara Yahudi dan Zionis. Dan dia mendukung kami. Dari sinilah kita bisa mendapatkan jawaban mengapa Dajjal muncul di Iran. Lebih dari itu, ada kejadian aneh bin ajaib lainnya di saat Iran koar-koar anti-Yahudi. Pernahkah kita mendengar ada warga Palestina diizinkan mengungsi ke Iran? Kembali ke topik keluarga Dajjal, bahwa yang benar, Dajjal keluar bukan di segitiga Bermuda. Itulah yang kita yakini. Itulah akidah kaum muslimin. Dajjal muncul di Asfahan, bagian dari negeri Iran, yang saat ini menjadi negeri Syiah.